Allah Bapa kami yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur atas seluruh penyertaan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kami di dalam menjalani kehidupan kami. Selama 1 minggu terakhir, Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kami dan membimbing kami. Terutama di dalam 9 hari masa pembelajaran kami akan menyusun dan menyampaikan renungan yang secara khusus kami bersama-sama pelajari. Selama 9 hari kami sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan, pemahaman yang merubahkan pemikiran kami, merubahkan sikap kami di dalam menyiapkan kami agar menjadi lebih baik di dalam melayani Tuhan. Dan malam hari ini adalah malam yang terakhir di dalam sesi pembelajaran kami. Kami mohon kiranya tetap Roh Kudus Tuhan senantiasa memberikan penguatan dan semangat kepada kami untuk menggali hingga pada akhir dari program ini. Kami menyerahkan para pembimbing kami pada malam hari ini, Bapak Penatua Hamdani, Bapak Pendeta Gordon, Bapak Pendeta Hendra yang malam hari ini bersama-sama kembali dengan kami untuk menyelesaikan sesi terakhir ini. Biarlah kami tetap senantiasa terus menyala-nyala semangat kami dalam pembelajaran kami dan terus haus akan pengetahuan dan pengertian terhadap firman Tuhan. Teman-teman kami yang pada malam hari ini belum bergabung, kiranya Tuhan sertai agar dapat bersama-sama dengan kami. Yang tidak dapat bergabung, kiranya Tuhan juga tetap sertai dalam aktivitas mereka. Kami menyerahkan sesi kami pada malam hari ini dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan Amin. Ya, Pak Gideon rupanya agak terganggu itu ya Pak. Terganggu ya. Linknya. Ya. Hujan sih lagian Pak. Iya, langsung aja ya. Ya, siapa? Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Senang bisa bergabung lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kita belajar lagi bersama-sama. Saya diminta di akhir dari pelatihan ini sebenarnya juga mudah-mudahan ini bukan akhir. Halo Pak. Mendengar Pak. Kita dengar Pak. Ya Pak Gideon tidak masuk lagi ya? Lagi itu Pak, mungkin linknya bermasalah, ntar juga masuk lagi Pak. Tidak apa ya? Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut aja ya Bapak Ibu. Ya. Baik, hari ini saya diminta untuk men-sharingkan tentang evaluasi renungan atau evaluasi khotbah. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sana, kita review sedikit ya Bapak Ibu ya. Kita selama 9 hari itu, 9 kali ya. 9 kali kita sudah pelatihan ini. Kita review sedikit. Bapak Ibu, kelihatan ya. Kalau ada yang nanti mau komentar, silakan di chat. Nanti saya buka linknya. Atau silakan di on aja buka gitu. Ya, jadi kapan aja bisa silakan ada yang mau bertanya atau mau interrupt gitu. Jadi saya mau sedikit merangkum. Kelihatannya sudah disampaikan oleh Pak Hendra di awal dan juga beberapa teman selama 9 hari itu kita belajar bersama-sama di dalam webinar ini atau seminar di online ini. Pertama-tama ada 5 hal yang kita pelajari bersama-sama tujuannya. Yang pertama-tama selama online ini kita berharap dari sesi-sesi yang disampaikan itu kita makin yakin, punya keyakinan. Ya, keyakinan yang mendasar. Kenapa kita harus membawakan renungan atau waktu kita membawakan renungan kita punya satu keyakinan sebagai pengkhotbah atau pewarta firman dari firman Tuhan sendiri. Lalu setia kepada teks Alkitab. Artinya kenapa kita setia? Kita sudah tahu bahwa kita
memang orang yang setia kepada Alkitab, karena firman Tuhan itu adalah yang ya dan amin. Jadi kita hanya pewarta firman Tuhan. Jadi kita harus setia kepada teks Alkitab. Apa maksudnya itu yang kita maksud dari teks itu yang kita sampaikan. Itu maksud kesetiaan. Lalu jelas dalam penyampaian dan relevan bagi pendengar. Setia, jelas dan relevan. Lalu yang terakhir, punya karakter seperti Kristus. Kita belajar kemarin lewat Pendeta Gordon ya, bagaimana seorang pengkhotbah juga punya integritas. Jadi kita nggak bisa apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan gampang aja. Kita nggak begitu, tapi kita mau punya satu integritas, yaitu kita sebut karakter seperti Kristus, yang itu adalah proses seumur hidup. Jadi ada 5 hal yang saya cuma mau mengulang. Ada tujuan kita berlatih ini, dan ini nggak akan selesai selama ini cuma 9 kali pelatihan. Ini adalah bagaimana kita dibukakan bahwa kita punya keyakinan sebagai pengkhotbah dan punya karakter seperti Kristus, lalu ada skillnya, setia, jelas, dan relevan di dalam khotbah atau renungan. Itu dari segi tujuan kita dalam pelatihan ini dengan metode Langham ini, yang disampaikan lewat Bina Warga. Lalu kita mengulang lagi yang ini ya, Bapak Ibu. Secara singkat, kita sudah belajar mengamati, Bapak Ibu ya. Mengamati teks, 7 langkah pengamatan. Tidak lupa, yang terpenting adalah bagaimana kita berdoa dan percaya sebelum kita masuk pada teks sampai menemukan benih-benih khotbah. Lalu rasanya sudah disampaikan juga bagaimana kita membuat struktur khotbah. Mulai dari menemukan gagasan utama yang kita pakai analogi sebagai negara, ya. Lalu ada pulau-pulau dan kota, bagian dari gagasan utama atau poin-poin khotbah. Bisa 2 poin, 3 poin, 2 pulau, 3 pulau. Lalu ada 3 kota, yaitu penjelasan, ilustrasi, dan aplikasi, pia-pia. Jadi khotbah di dalam metode Langham ini tidak harus berapi-api kalau memang kita orang yang tenang dan sebagainya, tapi yang penting berpia-pia gitu ya. Ada penjelasan, ada ilustrasi, ada aplikasi. Kira-kira begitu. Ilustrasi boleh ada, boleh tidak, karena ilustrasi kan memperjelas penjelasan yang masih abstrak, lalu dibumikan, diilustrasikan, diterangi supaya menjadi relevan di dalam aplikasi. Orang mengerti. Lalu perbandingan ayat cerita konteks Alkitab secara keseluruhan dalam global view kita sebutnya, itu kita juga sudah pelajari. Dan ada, jangan lupa memberikan oleh-oleh atau penutup khotbah. Ya semenarik mungkin, ya kita masih terus belajar. Terus terang saya juga masih terus belajar bagaimana membuat penutup khotbah yang supaya orang ingat khotbah saya. Kira-kira begitu. Lalu, yang khotbahnya, ini dari perikop sampai ke khotbah, kita berharap khotbah kita punya kriteria sejevan, setia, jelas, dan relevan. Itu harapannya. Tetapi Bapak Ibu, ini kan kita baru sampai istilahnya belum berlatih sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah melakukan pelatihan, tetapi kan nggak langsung khotbah sendiri. Baru masih tulis-tulis ya, coret-coret dan sebagainya. Dan kita berharap ada kelanjutan dari sini supaya khotbah kita setia, jelas, relevan itu di dalam praktek. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya mulai dengan pertanyaan sebelum kita masuk pada evaluasi ini. Pernahkah kita, mungkin ada yang udah pernah membawakan renungan, ada yang belum. Tapi kalau yang udah, pernahkah kita merasa gagal dalam membawakan renungan? Yang pertama. Yang kedua, maukah kita pengen lebih baik, lebih maju dalam membawakan renungan? Nah, untuk Bapak Ibu yang pertama, pernah gagal atau merasa gagal, ya merasa gagal, saya pernah, dan rasanya gimana gitu ya, saya nggak membawakannya tuh dengan
Mestinya saya mengatakan ini gitu, tapi kok saya lupa mengatakan ini gitu. Nah, Bapak Ibu, ada good news. Ada good news ya. Ada good news, pengkhotbah sekalibur seperti kalau di Langham itu, kalau kita di Langham ini kan organisasi yang didirikan pertama kali oleh John Stott. Nah, Pak John Stott ini kan pengkhotbah yang mendunia. Nah, itu ada good news dari beliau. Beliau juga sering setelah berkhotbah, walaupun orang bilang khotbahnya bagus dan sebagainya, sering setelah khotbah dia ke belakang mimbar sendirian, menyendiri, ambil di ruangan, duduk berdoa. Tuhan, tadi kok saya harusnya mengatakan yang begini. Jadi orang-orang yang seperti itu pun sering begitu. Jadi Bapak Ibu yang pernah merasa seperti itu jangan takut gagal, tapi mau maju lagi bagaimana? Nah, seorang pengkhotbah abad 20, Walter Luthy pernah mengatakan begini Bapak Ibu. Khotbah itu atau renungankah, khotbah itu kan generik ya, preaching itu adalah salah satu keterampilan yang tidak seorang pun benar-benar menguasainya. Sekali orang itu mengatakan dia sudah menguasai ilmu berkhotbah, maka khotbahnya akan menjadi seni saja. Dan kasih karunia mundur dengan sedih. Artinya khotbah itu sesuatu yang dinamis, bukan hanya tergantung kemampuan kita, tetapi ada kuasa dari Roh Kudus yang juga bekerja di dalam khotbah kita. Jadi kita jangan takut kalau berkhotbah merasa belum bisa, tapi kita jangan tergantung kekuatan kita. Biarlah firman Tuhan yang berkuasa itu dengan Roh Kudus yang penting kita sampaikan aja. Ya, nggak tergantung kita. Tapi biarlah Roh Kudus yang juga bekerja. Kita persiapkan yang terbaik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Termasuk juga saya ada pelatihan online ini nanti perlu dievaluasi supaya makin baik dan berdampak. Jadi kita saat ini kita mau belajar soal evaluasi khotbah atau evaluasi renungan, itu termasuk juga nanti evaluasi pembawaan sharing atau seminar kita kali ini. Bagaimana pertanyaannya mengevaluasi khotbah atau renungan? Yang kita evaluasi di dalam metode pelatihan Langham ini adalah 3 hal. Kesetiaan kepada teks, kejelasan dalam penyampaian, dan relevansinya kepada jemaat. Setia, jelas, dan relevan. Apakah khotbah kita setia, jelas, dan relevan? 3 hal itu ya. Jadi yang pertama, kesetiaan kepada teks atau perikop Alkitab. Bagaimana kita tahu bahwa khotbah kita atau khotbah yang kita evaluasi itu setia? Itu yang pertama gagasan utamanya. Negaranya itu apakah jelas berasal dari teks atau perikop yang dibaca, yang mau disampaikan. Itu kalau kita yang berkhotbah, kita bisa, sebelum kita berkhotbah, kita ulang lagi waktu persiapan kita bisa lihat, apakah ini memang betul gagasan utama ini dari teks itu. Lalu yang kedua, khotbah berisi penjelasan kebenaran dari ayat-ayat di dalam perikop. Jadi ayat-ayat perikop jangan dijadikan papan loncat, tapi kita berenang di dalam ayat-ayat itu. Apa maksud ayat-ayat itu? Itu yang dijelaskan. Lalu poin-poin utama khotbah mendukung gagasan utama dan seimbang secara keseluruhan. Jadi poin-poin itu mendukung gagasan utama. Jadi istilahnya pulau-pulau itu ada di negara. Jangan pulau-pulau itu tidak ada di negara kita. Itu analoginya kan. Kalau Indonesia berarti pulaunya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jangan Pulau Luzon masuk ke situ. Kira-kira begitu. Itu yang poin-poin utama. Ayat-ayat pembanding digunakan dengan tepat dan mendukung poin-poin utama. Ini yang tadi global view tadi itu. Ayat-ayat pembanding digunakan hanya untuk mendukung, memperkuat fokus khotbah kita, poin-poin utama khotbah kita. Itu kesetiaan kepada perikop yang coba kalau dari kita begini cara mengevaluasinya. Itu dari kesetiaan. Lalu bagaimana prakteknya? Yang tips-tipsnya supaya kita tetap setia selain tadi gagasan utama itu ya. Selalu membaca teks Alkitab waktu kita menyampaikan, ingat teksnya jangan
jangan diabaikan, jangan tidak dibaca. Selalu baca teks Alkitab. Lalu kita minta jemaat juga biarkan Alkitab terbuka. Jangan langsung ditutup. Kita lihat hanya catatan aja. Itu membuat kita akan kembali kepada teks. Nah, boleh silakan nanti ditambahkan. Yang lain itu dari saya. Bagaimana kita tetap setia. Mungkin masing-masing bisa punya usulan nanti. Lalu kejelasan khotbah. Yang kedua ya, pertama setia, yang kedua kejelasan khotbah. Apakah susunan khotbah dapat diikuti dengan mudah? Gak susah gitu, gak mudah diikuti, runut, ya. Bagaimana cara pengkhotbah memperjelas gagasan dan poin-poin utama? Ya. Jadi kalau poin itu, gagasan utama itu dijelaskannya bagaimana ya pengkhotbah? Saya jadi makin jelas mendengarnya. Adakah penjelasan yang rumit, yang sulit diikuti? Kenapa? Susah. Nah, itu yang dievaluasi. Apakah bahasa penyampaian sesuai dengan bahasa pendengar? Artinya bahasanya sama, bahasanya bisa diterima. Rasanya ini soal kejelasan. Lalu ciri-ciri khotbah yang tidak jelas. Ya tadi soal bahasa ya. Soal bahasa, banyak bahasa asing mungkin ya. Nanti ibu-ibu tua tidak mengerti. Atau mungkin struktur khotbahnya, ya struktur khotbahnya mungkin loncat-loncat, jadi tidak terstruktur misalnya, atau suara kurang jelas, ya itu mungkin silahkan ditambahkan. Ciri-ciri khotbah yang tidak jelas. Artinya jangan sampai khotbah kita tidak jelas itu hanya Tuhan dan kita yang tahu. Itu bahasanya Pendeta Darwin. Jadi yang jemaat nggak tahu, jadi hanya pengkhotbah dan Tuhan yang tahu. Jangan sampai begitu ya khotbah kita. Lalu relevansi bagi pendengar. Pendahuluan dan penutup. Ya kita belajar pendahuluan, ada penutup. Itu berguna menghubungkan dunia Alkitab dan dunia pendengar. Jadi khotbah kita mau didengar dan relevan. Ilustrasi dan contoh yang dipakai memperjelas, menegaskan poin-poin atau gagasan utama. Ilustrasi, kesaksian, jangan sampai lebih kuat daripada gagasan utama. Gagasan utamanya malah hilang, misalnya. Itu jangan sampai. Isu ilustrasi, contoh itu dipakai untuk makin tajam gagasan utama dan poin itu diterima oleh jemaat. Itu sasaran kita, supaya makin relevan. Lalu penerapan yang dianjurkan dan cukup praktis, aplikasinya apakah cukup praktis untuk menggerakkan perubahan pikiran, perbuatan, perasaan, dan kebiasaan. Jadi kan seringkali orang kalau habis dengar khotbah, so what gitu loh, buat saya apa ya? Jadi apa yang harus saya lakukan? Kira-kira kan jemaat akan mengatakan seperti itu. Apakah penerapannya cukup praktis? Bertobatlah, cukup praktis atau apa yang gampang, yang bukannya gampang, yang menggerakkan. Itu soal relevansi yang dievaluasi. Nah, ciri-ciri khotbah tidak relevan. Jemaat tidak merasakan apa-apa, tidak mau mendapat apa-apa, ya sebagai bekal untuk dibawa pulang. Rasanya ini jangan sampai Bapak Ibu ya, kita berdoa supaya setiap kali ada khotbah minggu, terutama minggu ya, kita pulang sebagai jemaat, kita juga mendapatkan sesuatu, mendapatkan bekal firman Tuhan. Memang ada usaha dari kita, tapi juga ada usaha dari pengkhotbah. Ya, kita juga harus berusaha menerima, tetapi pengkhotbah juga harus berusaha. Ya, dengan doa dan kuasa Roh Kudus juga persiapan yang baik supaya jemaat bisa mendapatkan firman Tuhan yang disampaikan. Itu nanti silakan ditambahkan ya, Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan ciri-ciri khotbah yang tidak relevan. Nah, jadi kesimpulannya kesetiaan, kejelasan, relevan itulah yang kita evaluasi di dalam pelatihan yang kita lakukan membuat renungan ini, ya, atau khotbah ini. Ya, kita sebut khotbah dan renungan di Langham kami tidak membedakan itu. Yaitu bahasa khotbah itu preaching, ya, generik, pemberitaan firman. Ya, kuncinya cuma satu Bapak Ibu, berlatih, dan berlatih.
Ya, kita berlatih terus. Dan evaluasi ini bukan berarti setelah kita di sini, Bapak Ibu, nanti khotbah minggu langsung evaluasi khotbah pendeta. Nah, kami nggak menyarankan begitu. Ya, saya terutama ya. Saya sebagai Ketua Langham Indonesia nggak menyampaikan begitu. Karena saya dapat dari awal, yang dimaksud dengan evaluasi ini seperti cermin sebenarnya Bapak Ibu. Ini cermin kepada saya. Jadi kalau saya yang menyampaikannya, saya akan bagaimana? Nah, saya akan mengevaluasi orang yang sudah janjian sama saya. Misalkan di dalam seminar ini, atau misalnya Pak Gordon atau Pak Hendra, kita sudah sama-sama ikut pelatihan dan bersedia untuk dievaluasi khotbahnya dengan yang seperti ini. Jadi saling memberi masukan. Karena kalau kita mau maju, pasti seperti orang sekolah, pasti ada evaluasinya supaya kita makin maju. Dengan begitu kita jadi makin baik. Jadi jangan kita anti dengan evaluasi. Memang evaluasi di Langham itu kita berusaha evaluasi gaya timur. Kita kan orang timur. Orang timur itu nggak selalu bisa langsung negor langsung ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan cara kita. Ya, di Langham itu biasanya evaluasi cari 2 yang positif, misalnya bisa juga begitu, 1 baru yang kurang, yang perlu ditingkatkan. Nah, tetapi kita punya khusus untuk isi khotbah yang kita setia, jelas dan relevan. Ini kan soal konten ya, kebanyakan soal konten. Jadi kita akan fokus ke situ. Nah, sampai segitu Bapak Ibu, Pak Gideon. Jadi untuk evaluasi khotbah itu yang ingin disampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman atau ada tambahan dari Pak Gordon atau Pak Hendra? Silakan. Sejauh ini singkatan yang mantap nih menurut saya. Sejevan. Jelas. Setia, jelas, relevan. Yaitu moto kita untuk khotbah. Silakan Pak. Saya kembalikan kalau tidak ada dari Pak Hendra, Pak Gordon, saya kembalikan dulu ke Pak Gideon. Dari saya ya Pak ya. Silakan Pak. Jadi menjadi penting banget kita tahu setia, jelas dan relevan ini penting untuk kita sadari karena basis kita adalah khotbah Alkitabiah ya. Kalau yang lain mungkin akan ada yang lain lagi gitu. Itu sih menurut saya yang penting ada kesetiaan pada teks dan jelas dan relevan menurut saya nanti bisa dikumpuli, tapi kesetiaan pada teks menjadi yang utama nih. Gitu. Itu dulu Pak, silakan Pak. Ya. Silakan kalau Pak Gordon tidak ada, saya kembalikan dulu ke Pak Gideon. Ya. Dari saya nggak ada Pak, dari saya. Iya, silakan. Saya kembalikan dulu Pak Gideon Pak, untuk tanggapan teman-teman. Ya. Teman-teman, barangkali ada tidak harus yang terkait dengan hanya malam ini ya. Mungkin ada hal-hal yang di sepanjang sesi pertama pembukaan sampai dengan sesi yang kemarin ada terpikir gitu yang belum sempat ditanyakan atau masih penasaran atau masih mengganjal gitu ya. Silakan teman-teman. Mumpung ini para pembimbing kita masih bersama-sama dengan kita nih, bisa langsung kita berinteraksi. Mumpung lagi kumpul ya Pak. Mumpung lagi kumpul ini. Iya, betul. Pas ada Pak Gordon. Pak Tri ini belum nih. Iya, Pak Tri kemarin ada nih. Kak, saya awali dulu Pak ya, mungkin nanti teman-teman bisa silakan Pak. nimbrung gitu ya. Silakan Pak Gideon.
yang di slide pertama tadi ada pertanyaan kan, pernahkah kita merasa gagal gitu untuk membawakan renungan? Iya. Saya tadi pengen jawab pernah banget Pak. Gitu. Pernah banget. Iya, Sama, Pak. gitu ya. Tadinya saya berpikir membawakan renungan itu seperti apa namanya ya, seperti instruktur menyampaikan materi gitu ya. Di apa namanya pekerjaan-pekerjaan saya yang terdahulu, beberapa kali saya pernah mengajar instruktur tentang satu materi di kantor gitu. Saya pikir samalah kira-kira begitu. Nah ternyata berbeda. Kalau apa itu namanya menyampaikan materi sebagai instruktur itu ya sudah pemahaman kita terhadap materi itu kita sampaikan seperti guru gitu. Nah rupanya membawakan renungan ini berbeda dalam konteks bahwa tanggung jawab yang dituntut dari kita sebagai pembawa ini tidak main-main gitu. Jadi kita boleh dibilang harus sempurna dalam tanda kutip. Kesempurnaan itu harus kita dapatkan dari Allah sendiri, dari pimpinan roh itu sendiri. Jadi saya bilang bedanya dengan instruktur apa? Kalau instruktur tinggal baca teksnya, tapi itu dipahami. Oh ini maksudnya ini, rumusnya ini atau apa teorinya itu, terus disampaikan. Nggak ngerti, dijelasinnya gitu ya. Tapi rupanya nggak bisa. Even kita sudah bolak-balik baca itu si perikop itu. Belum tentu kita bisa langsung dapat gagasan utamanya. Kemudian pulau-pulaunya. Apalagi kita harus dapat PIA-nya gitu ya. Nah, ternyata di situ perbedaannya gitu. Sehingga beberapa kali gitu ya. Pernah saya ini juga nyesel juga. Kok begitu cara menyampaikan saya gitu ya. Nah lalu kan kita juga bisa ngelihat ya, misalnya kita dikasih waktu 15 menit gitu ya. Paling lama 5 menit pertama lah, itu kita bisa lihat sebetulnya. Yang kita progres kita itu menarik nggak sih buat yang dengerin gitu. Sudah kelihatan itu sebetulnya ya. Kelihatan kalau di depan kita itu kita melihat banyak kegiatan, wah selesai itu berarti sudah. Tapi kalau di depan kita itu pada fokus menunggu apa yang berikutnya akan kita sampaikan. Nah mungkin di situ kita dapatnya ya. Tapi kalau baru 2-3 menit itu orang sudah oleh sana oleh sini, berarti nggak kena kita. Pada saat menyambungkan antara dunia Alkitab dengan itu pun sudah nggak dapat kita. Nah secara overall Pak, rupanya banyak sekali yang kami dapatkan selama 9 hari ini yang betul-betul memang kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Tuntunan yang kita pelajari ini betul-betul mengarahkan bahwa nggak sembarangan menyampaikan kebenaran Alkitab, nggak sembarangan gitu ya. Harus betul-betul kita kelola dengan baik, kita siapkan dengan baik, benar-benar. Makanya saya luar biasa saya bisa mengikuti sesi selama 9 hari ini. Walaupun sebenarnya seperti Bapak bilang tadi, ini baru permulaan, nanti ada tahap berikutnya. Belum tentu selesai ini besok langsung kita mahir berkhotbah. Tapi paling tidak kita jadi tahu ternyata menyiapkan kemudian merancang itu juga ada caranya yang benar, yang baik dan benar itu ada, nggak sembarangan juga begitu ya. Dan itu semua memang tidak bisa membypass kedisiplinan, kerajinan kita sama ketaatan kita di dalam membaca Alkitab, firman Tuhan, di dalam berdoa dan memohon bimbingan. Tidak bisa dilepas dari situ. Tidak bisa 5 menit sebelum khotbah baca dulu sebentar langsung khotbah. Tidak bisa seperti itu ternyata. Ya buat yang sudah mengerti Pak, kita nggak bisa begitu Pak. Itu dia Pak. Ada yang belum mengerti dan mereka merasa ya justru karena
karena Roh Kudus yang bekerja, ya nanti saya nggak usah persiapan apa-apa, padahal malas sebenarnya Pak. Sayang sebenarnya Pak. Jadi betul. Ya. walaupun kalau emergency kan Pak, tapi kan kita nggak bicara soal emergency terus. Betul, betul. Kan ada ayat-ayat yang dipakai untuk membenarkan itu. Emergency itu hanya berlaku mungkin buat yang sudah pengalaman barangkali ya Pak ya. Buat emergency yang itu Pak, yang misalnya yang baik atau tidak baik waktunya, artinya kamu tidak usah takut akan apa yang harus kamu katakan, bahwa nanti Roh Tuhan akan kamu tidak takut kalau kamu dihadapkan kepada penguasa-penguasa, kan gitu ya Pak. Ya, tapi kan itu ayatnya ayat emergency Pak. Iya. Ayatnya yang kita bukan dipakai untuk dalam konteks yang kita bisa persiapan. Orang mati sekalipun kan Pak, kan kita kalau kita rajin tiap hari baca firman Tuhan, itu kan kita tetap punya persiapan. Betul Pak. Ya. Walaupun ada tema khusus misalnya gitu ya. Ada yang itu, tapi kalau kita udah terbiasa banyak jadi catatan-catatan kita, itu akan membantu kita supaya kita bisa lebih bersiap daripada tidak bersiap sama sekali. Walaupun sekali-sekali ada juga sih mungkin ya kita terbawa ya kali mungkin ya emergency itu ya. Tetapi biasanya sih yang saya tahu, yang saya belajar biasanya dalam emergency seperti itu, misalnya saya pernah mungkin para pendeta lah, Pak Gordon sama Pak Hendra itu yang udah lebih sering. Saya cuma sekali itu emergency itu waktu kematian siapa begitu ya, temennya istri saya, diminta 15 menit sebelum, ayo kita aja lah khotbah 15 menit sebelum inilah gitu. Ya udah, saya bawakan apa yang saya saat teduh pagi. Ya mereka terima aja. Tapi dihubungkan relevansinya dengan suasana penghiburan. Gitu. Iya, itu aja sih Pak. Pengalaman saya juga, takut juga Pak itu. Kita kan mesti persiapan ya gitu. Tapi pelatihan Langham ini membantu buat saya sih. Jadi waktu kita membaca teks itu berulang-ulang gitu kan, dan kita sudah ini tokohnya siapa, ini apanya, sudah frame-nya udah terbangun gitu. Membantu sih Pak. Iya betul Pak. Jadi memang tidak ada jalan pintas untuk supaya mampu menyampaikan firman itu tidak ada jalan pintas gitu ya. Yang baik dan sehat itu bukan yang instan, Pak. Bukan yang instan, betul. Ya. Secara umum ini juga sebetulnya kembali kepada hidup kita juga Pak ya, gitu ya. Artinya memang menuntut tadi itu rajin untuk baca firman, rajin untuk saat teduh tiap hari, rajin untuk mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita dan mengkaitkan itu, mencari maknanya terkait di dalam firman Tuhan gitu ya. Sehingga pada saat salah satunya diminta untuk menyampaikan renungan gitu, diminta untuk berkhotbah. Even dalam kondisi emergensi, itu kita punya kesiapan dalam konteks bahwa kita memang sudah berlatih setiap hari. Gitu. Berlatih di dalam membuat pengamatan dan segala macamnya. Gitu ya. Tidak ada jalan yang pintas. Tuh. Harus latihan, harus peka, harus rajin membaca. Itu dia. Iya, betul. Boleh bertanya, Pak? Silakan, Pak Stefanus. Wah, ini Pak Stefanus ini paling rajin. Pak Hamdani, selamat malam, Pak. Paling rajin, Pak. Malu saya. Pak, mengenai ini, Pak, keterampilan membuat aplikasi penerapan. Saya baca di bahan dari Langham ini, itu ditulis pengetahuan, percaya, perbuatan. Jadi tahu, percaya, lakukan, gitu ya. Ini kayaknya sih belum sempat terlalu banyak disentuh pada pembahasan sebelum-sebelumnya. Padahal ini sangat penting karena kan di sini dikatakan kalau sebuah khotbah tanpa aplikasi itu perjalanan dengan pesawat udara tanpa pendaratan. Nah,
Ya. Ini mungkin bisa dibahas sedikit Pak, karena kadang-kadang kita menemukan kesulitan, sudah oke diobservasi, sudah oke diinterpretasi, begitu mau penerapan aplikasi, ini buat apa ya? Taunya kalau udah aplikasi itu lakukan, padahal Iya, ternyata iya. nggak seperti itu ya. Iya. Ada know, ada belief. Nah, itu dulu itu juga ini Iya. bisa dielaborasi sedikit. Terima kasih Pak. Ya baik, nanti mungkin Pak Hendra dan Pak Gordon bisa menambahkan. Memang yang aplikasi itu kan sesuatu yang apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan itu tidak harus berarti suatu tindakan, tapi bisa juga sikap. Percaya, bertobat, bersyukur, kan gitu juga sikap ya. Jadi secara keseluruhan yang mau dimaksud Pak Stefanus. Jadi perilaku kita, pikiran, jadi dari behavior, thinking, gitu kan. Keyakinan tadi itu, convictions juga, dan juga sudut pandang. Itu yang apa yang mau dirubah dari teks itu gitu. Tapi itu kan berarti tergantung teksnya. Jadi juga mood dari teksnya. Misalnya teksnya Mazmur 100 yang mengatakan bersyukur ya, jangan ditegur orang gitu Pak, aplikasinya. Aplikasinya mengajak ya bersukacita, bersyukurlah. Gitu. Jadi sesuai dengan mood dari note nada dari teks gitu. Jadi kalau ada larangan misalnya, ya aplikasinya apa ya? Kalau ada misalkan jangan gitu ya, aplikasinya berhenti gitu. Kira-kira lebih fokus, makin fokus sebenarnya aplikasinya buat di dalam metode Langham ini makin bagus Pak. Tetapi kan kadang-kadang sulit gitu. Kadang-kadang sulit. Aplikasi itu buat saya juga yang paling sulit dengan kondisi kita jemaat, tergantung jemaatnya di mana. Apakah kita makin mengenal jemaat atau dunia kita gitu. Itu tantangan kita sih Pak. Gimana Pak Stefanus? Mungkin Iya Pak, di sini saya baca lagi. Jadi kalau isi teksnya larangan, penerapannya ya berhenti. iya betul lakukan. ya, betul Pak. Iya itu. Kalau isi teksnya teguran, ya penerapannya harus bertobat, bukan lagi berhenti, tapi bertobat gitu ya. Iya. Kalau isi teksnya misalnya kental dengan perintah, ya lakukan. Ini kayaknya membantu juga sih. Jadi supaya langsung dapat yang kita sampaikan gitu pada saat khotbah, berhenti, bertobat, lakukan gitu. Jadi clear juga sih gitu Pak. Kalau lihat dari bahannya. Terima kasih Pak. Memang aplikasi ini menurut saya paling penting Pak. Menurut saya paling penting untuk jemaat ya dibawa pulang ya Pak ya. Supaya makin jemaat ini saya bawa pulang apa ya gitu. Apa yang saya mau lakukan ya di jemaat ya. Karena tanpa aplikasi kan nggak jadi relevan Pak. Nggak relevan khotbah kita. Jadi khotbahnya hanya di teori aja, di tatanan. Ya udah, saya tahu. Terus setelah saya tahu, saya ngapain? Setelah saya tahu tidak boleh mencuri, kan harus dilakukan. Saya harus berbuat sesuatu. Nah itu yang mungkin sampai ke tahap itu yang khotbah itu kan ke saya dan ke jemaat. Mungkin kecuali khotbah pengajaran kali Pak ya, yang lebih menjelaskan konsep teologi kali ya. Itu susah juga aplikasi. Dan konsep kalau menurut saya kalau khotbah pengajaran pun harus lebih bisa meyakinkan, bisa membuat jemaat makin yakin dengan teologi kita, dengan pengajaran Tuhan. Bukan malah makin bingung kan, gitu. Kalau makin bingung tapi makin yakin boleh, makin bingung mau cari kebenaran, itu kan perlu juga Bapak Ibu ya. Makin curious gitu, makin saya makin mau mencari, saya belum jelas ya, makin mau mencari, tapi saya udah percaya pada Tuhan. Iya, saya mau makin percaya misalnya. Saya kira itu sesuatu yang baik, meyakinkan jemaat bahwa ini loh ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, yang penting dalam kehidupan kita. Saya bisa tambahin juga ya, bahwa setuju dengan situasi bahwa gimana pun jemaat menantikan aplikasi buat saya apa gitu ya. Kalau aplikasinya memang nggak cukup bisa mendarat, itu jadi hanya kuliah aja gitu. Dan saya pikir
kemampuan kita untuk berpindah dari tahap ke tahap berikut itu menjadi penting, dan itu memang nggak bisa dipungkiri kalau semakin nanti sering khotbah, jam terbangnya makin tinggi, kita akan menemukan cara-cara yang unik untuk membuat perpindahan antara kesetiaan pada teks, kemudian kepindahan dari penjelasan ke aplikasi itu menurut saya menjadi lebih bagus karena terus kita berlatih ya. Saya setuju dengan Pak Stefanus bahwa ini penting, bahwa aplikasi atau relevansi untuk jemaat itu juga harus kuat, bukan hanya utak-atik teks doang begitu. Betul. Itu dulu Pak. Makasih Pak. Makasih. Ya, ini ada tanggapan dari Pak Sony ini. Saya bacakan ya Pak ya, mungkin Pak Sony lagi sedang. Setelah ikut pelatihan Langham ini, harusnya khotbah pendeta dan kita akan lebih banyak eksposisi Alkitab dan setia terhadap bacaan Alkitab tersebut. Tapi mungkin karena kita di gereja sudah dikasih tema, sehingga tanpa sadar kita lebih suka setia sama temanya dan topik dan kurang menggali Alkitabnya. Nah, ini saya pernah merasakan juga nih Pak. Kebiasaan kalau lihat buku gitu ya, kalau nggak sempat baca, itu baca belakangnya doang gitu. Kesimpulannya kira-kira. Oh, dalamnya kira-kira itu. Nah, mungkin ini juga dialami kita sebagai jemaat gitu ya. Oh, temanya hari ini gitu ya. Nah, kemudian ada jemaat yang sudah memperkirakan, oh kira-kira apa pasti gini gitu ya. Tapi ada juga yang nyocokin, loh temanya begini, tapi yang dikhotbahin kok begitu, nggak nyambung ini. Entah temanya nggak nyambung sama bacaannya atau cara membawakannya. Itu yang kadang-kadang sering terjadi. Dan kita lebih suka yang praktis-praktis biasanya. Mendasarkan pada temanya, bukan kepada bacaan di Alkitabnya. Iya betul juga ya. Cuma kalau boleh saya ini sih, asumsinya sebenarnya Pak, tema itu atau topik itu kan ada ayatnya Pak ya, sebenarnya sudah dari penggalian dari ayat terus dijadikan tema gitu kan. Dari tema, topik. Ya. Asumsinya sebenarnya yang mestinya begitu. Cuma memang kan kadang-kadang mungkin kita udah dapat temanya, terus kita cari kira-kira ayatnya itu tanpa penggalian, bisa aja terjadi. Bisa, mungkin yang itu yang sangat disayangkan. Dan kalau di Langham kan kita belajar misalnya dapat gagasan utama atau dapat judul gitu ya, judul khotbah gitu atau judul satu tema gitu yang menarik gitu, itu bisa juga dapat dari ayat sebenarnya kan, dari ayat digali-gali, dapat loh ini tentang yang menarik ini, judul ini bisa disampaikan. Dan rasanya hampir semua perikop bisa dapat judul-judul yang menarik juga sebenarnya gitu. Dan mungkin asumsinya sih sebenarnya itu, asumsi saya sebenarnya tema apa topik itu mestinya sih yang menetapkan juga tidak sembarangan. Artinya mereka juga pasti sudah menggumuli ya kan, jadilah topik itu atau tema. Tapi kadang-kadang yang mengkhotbahkan kan kita nggak tahu Pak siapa begitu misalnya, mungkin tidak sesuai dengan harapan yang jemaat atau yang itu yang mungkin sayang gitu. Saya bisa nambahin ya Pak. Jangan Pak Hendra yang sering. Nggak bisa dipungkiri benar, kita udah terbiasa dengan tema. Jemaatnya juga begitu karena pendetanya khotbahnya dengan tema, ya udah dia juga nggak begitu akrab dengan teksnya. Dan semoga pelatihan ini memberikan juga kesadaran bahwa kita benar-benar penting untuk benar-benar kita benar-benar bisa baca teksnya, dan kalau memang harus diganti temanya ganti aja. Kalau memang beda banget ya gitu Pak ya. Iya. Menurut saya itu teks menjadi yang utama, dan kalau itu yang bisa kita terus tempatin,
kita akan menemukan tema-tema yang lebih sesuai dengan teks ya. Jangan sampai teksnya diperkosa sama tema gitu. Iya. Itu aja Pak. Iya. Sayang ya Pak ya. Ya, nambahin dikit ya. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, memang kurangnya kalau kita sistem tematis, terkadang kita tidak setia kepada bagian perikop. Karena kadang-kala tema itu sedikit dipaksakan kan gitu. Padahal kadang-kala nggak nyambung. Pada akhirnya si pembicara itu atau pengkhotbah akhirnya dia lari cari teks-teks yang lain untuk menyesuaikan pada tema itu sendiri. Ya. Itu memang sisi lemahnya, gitu ya. Apalagi kita di GKI dengan leksionari kadang-kala menjadi kesulitan tersendiri kan. Ada 4 bacaan, temanya ini, tapi kalau tidak dibaca ternyata hanya satu bagian bacaan saja yang mengena sana, yang lain-lain lalu diapain gitu ya. Ini juga kadang-kadang menjadi sebuah pergumulan tersendiri ya dengan sistem tematis seperti itu. Ada beberapa pendeta ketika ia menggali daripada beberapa bacaan kalau kita sistem leksionari itu, lalu dia mendapatkan sesuatu dan dia mendapatkan benang merahnya, hanya terkadang dia melihat ke temanya itu nggak pas gitu ya. Lalu dia tetap dengan apa yang dia dapatkan itu, lalu dia berkhotbah ya. Hanya pada saat dia menyampaikan itu, pada akhirnya khotbahnya nggak pas gitu ya. Karena dia menyampaikan dari apa yang dia dapat dan apa yang dia peroleh ketika ia melihat benang merah daripada bacaan-bacaan itu. Memang itu kita memang seperti setuju dengan Pak Hendra tadi. Kalau memang pada saat tertentu ketika kita melihat, oh ini tema nggak pas, gitu, nggak cocok, gitu ya diganti aja, gitu ya, supaya kita tidak lepas daripada teks itu sendiri. Ini itu dikit. Kasih. Iya, jadi artinya memang kesetiaan pada teks dalam Alkitab itu paling tinggi ya, karena memang itulah yang harus disampaikan, bukan temanya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita seperti pengalaman Pak Hamdani tadi gitu kan, ditodong. Tolong bawakan renungan temanya sesuatu gitu ya kira-kira. Nah ini bagaimana Pak? Kalau umpamanya menggunakan pendekatan Lamhab kan kita berangkatnya dari Alkitab gitu. Baru kemudian kita temakan. Tapi kalau kita dikasih temanya, bagaimana kita bisa menyampaikannya itu Pak? Oh kalau misalkan udah dikasih tema, terus dikasih teksnya gitu Pak? Hanya temanya saja. Oh hanya temanya aja. Ayatnya kita boleh pilih gitu Pak? Ayatnya boleh pilih kan Pak? Ayatnya terserah kita kan? Ya kita cari sendiri. Cari sendiri ya. Ya memang itu perlu waktu untuk mencari Pak yang pas. Tapi kalau kita ada waktu kan, kita udah sering baca. Oh ini kira-kira di sini gitu. Ini kira-kira di sini kan ada tujuannya Pak. Misalnya. Nah, apalagi sekarang udah ada apps-nya itu Pak. Udah ada alat bantu tuh Pak. Misalkan untuk tema-tema tertentu gitu kan. Ini teksnya ini gitu. Udah banyak Pak sekarang yang alat bantu bisa di apa ya, mungkin Pak Hendra lebih tahu ya, Sabda ada ya, kayaknya Sabda ada. Alkitab Sabda. Ya di Sabda atau mungkin Pak Hendra tahu ya, saya lupa tuh Pak. Gimana Pak? Putus-putus untuk tema-tema, yang untuk tema-tema itu loh Pak, saya lupa itu. App-nya itu saya lupa. Leksionari? Bukan, yang misalnya kita mau bikin tema tentang iman gitu, tentang iman berarti kita pakai teks yang mana gitu kan? Ada beberapa perikop tentang iman. Ya? Ada yang sudah include sama lagu, malah lagu Kidung Jumat. Iya itu saya lupa. Itu mantap banget. Iya. Tetapi tetap kita nggak boleh, jangan langsung ambil tanpa itu, tapi kita pakai lagi penggalian lagi, kita mengamati lagi. Betul. Itu kita ulang lagi. Proses yang sudah kita pelajari tetap kita terapkan ya Pak. Diulang lagi Pak. Ini ada pertanyaan. Kalau ya silakan Pak. Silakan Pak. Pak Indra, silakan dilanjutkan. Kalau di Dian Penuntun sendiri kan tim memang baca teksnya kemudian menentukan temanya. Biasanya itu kan 6 bulan ya Pak ya. 6 bulan dan biasanya kalau udah terbit kemudian sampai di kita 3 bulan kemudian teksnya kita situasinya kita udah sangat berubah gitu. Berbeda. Jadi seringkali ada yang harus disesuaikan. Tapi saya
saya paham banget bahwa teman-teman di penyusun Dian Penuntun melakukannya baca dan menentukan tema itu. Biasanya kalau kita baca teksnya dan kita bandingkan dengan tema yang dipilih, enggak jauh, pasti relevan begitu. Itu aja, Pak. Ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan dari Kak Hendra ini. Bagaimana menerapkan Sejevan tadi, ya, Sejevan, terutama di fun-nya, di relevannya, ketika bertemu dengan teks penyingkapan seperti Wahyu dan Daniel misalnya. Kemudian jika seorang pengkhotbah sudah sering membaca Alkitab, mengapa sampai timbul stigma bahwa misalnya GKI jarang bicara tentang iblis dan akhir zaman. Juga topik seperti tubuh kemuliaan hampir tidak pernah dibahas. Nah, ini bagaimana nih kira-kira ini? Pak Hendra, Pak Ya, menarik Pak. Kalau menurut saya untuk Sejevan, Setia Jelas dan Relevan tetap bisa diterapkan untuk hampir semua, walaupun nanti tiap teks punya ciri khusus misalnya. Makanya nanti setelah ini kan pelatihan yang dasar, yang umum, Alkitab secara umum lah ya istilahnya. Nanti kan ada kita di Langham itu ada yang bagaimana mengkhotbahkan perjanjian baru, bagaimana mengkhotbahkan perjanjian lama, tapi sesudah kita latihan gitu. Dan basic ini kan yang paling penting Pak, soal disiplin, bagaimana kita membaca Alkitab terus-menerus, itu bisa diterapkan untuk Wahyu misalnya. Bahkan Wahyu menurut saya, kalau kita mengkhotbahkan Wahyu pada saat-saat situasi pandemi ini, mungkin relevan, sangat relevan. Apalagi dalam situasi susah ya, sulit. Saya kira malah relevan untuk Wahyu. Terus mengapa timbul stigma ya, bahwa GKI jarang bicara tentang iblis? Itu karena kita bertema. Kalau kita baca dari teks, mungkin kalau kita mengkhotbahkan secara rutin, misalnya teks-teks gitu, misalkan Injil, Wahyu begitu. Kita mengkhotbahkan misalkan satu bulan ini eksposisi Wahyu misalnya gitu. Akan ketemu itu. Akan ketemu yang sulit-sulit itu. Tapi kan karena kita tema, ya kadang-kadang ya nggak ketemu ya. Karena kalau kita di GKI nggak akan ketemu tema-tema ini iblis, kecuali kita memang ada jemaat-jemaat yang memang oke, hari ini kita mau bicara soal iblis misalnya. Walaupun di katekisasi kan kita belajar tentang itu, tetapi kan di khotbah mungkin jarang. Itu aja sih. Nambahin dikit ya, GKI itu kan sistemnya mengikuti kalender gerejawi. Ya. Jelas sekali kan. Sebenarnya dalam beberapa waktu bisa saja insert di dalamnya tema-tema tadi, misalnya tentang iblis. Itu bisa masuk pada saat Yesus dicobain 40 hari 40 malam setelah puasa kan. Di situ bisa disampaikan kok. Hanya tidak setiap saat bicara tentang akhir zaman, iblis dan sebagainya gitu ya. Hati-hati di kehidupan buat jemaat kan nggak selalu itu gitu kan. Tapi juga bicara tentang kehidupan sehari-hari, pertumbuhan, tanggung jawab sebagai gereja dan sebagainya, luas sekali gitu. Tapi bukan berarti bahwa GKI haram untuk membicarakan hal seperti tadi ya. Itu pasti di waktu-waktu tertentu juga ada kok. Atau mungkin juga bicara di dalam sebuah pembinaan khusus, walaupun tidak di khotbah misalnya. Kami GKI Kota Wisata pernah bicara tentang itu, ya, tentang setan, tentang apa. Itu aja, kasih. Iya. Bisa kita setting di misalnya ibadah pengajaran gitu ya Pak ya. Bisa. Ya. Ada beberapa GKI juga yang ketika kami keliling gitu ya, itu tema hari itu minggu itu dirubah sendiri gitu ya. Mungkin disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan ke jemaat lokal di sana barangkali. Jadi tidak menggunakan lectionary gitu ya. Itu sebetulnya diserahkan kepada jemaat ke gereja masing-masing juga ya Pak ya? Ya, sesuai kebutuhan Pak. Sesuai kami, ya bulan Juni itu bulan misi, maka tema-temanya bicara tentang misi. Jadi Dian Penuntun, kadang-kala kita memakai Dian Penuntun, tapi temanya nggak di sana gitu ya. Artinya tuh kita lihat pokoknya, bagasan utamanya ada nggak yang nyampe yang mengena kepada hal-hal yang terkait dengan bulan misi gitu ya. Nah itu kita pakai, misalnya bacaan ini yang satu atau kedua gitu. Seperti itu. Artinya tuh dalam satu
tertentu kami berkompromi. Bacaannya tetap, tapi kami gali dulu, lihat lagi. Ada nggak yang berkaitan dengan bulan misi? Lalu kita pakai, hanya temanya benar-benar full diganti. Gitu, Pak. Ya. Saya nambahin ya, Pak ya. Tadi kalau di website tuh ada Text Week ya, Text Week yang kasih tanggapan tentang leksionari, bahan leksionarinya di Common Revised Leksionari itu. Mereka udah lalu ada tim susun temanya gitu ya. Kita juga bisa contek dari mereka. Terus ada Sermon Today juga ada, itu teks leksionari juga ya. Itu kita bisa lihat, kita bandingkan teks tema-tema kita. Bahkan di Text Week itu udah ada rangkuman khotbahnya, itu juga menurut saya juga memudahkan banyak pengkhotbah ya. Yang pengalaman saya di Cianjur misalnya, kalau hari raya, Minggu Prapaskah, Masa Raya Prapaskah, Paskah, Pentakosta, dari Rabu Abu sampai dengan ini bulan 31 Mei nanti ya, itu yang nggak bisa dipungkiri, kita harus tunduk pada leksionari karena itu adalah kisah-kisah tentang Yesus. Tapi Paskah itu, lepas itu adalah minggu biasa dan kita bisa menggunakannya sampai dengan Kristus Raja di akhir November ya. Ya, sebelum Advent. Sebulan Advent ya. Itu panjang itu, bisa tema-tema khusus dan lain-lainnya, itu bisa ditempatkan di sana. Ada bulan keluarga di sana ya, mungkin kalau Oktober itu bulan Gospel, bulan misi, macam-macam bisa ditempatin di situ. Jadi sebenarnya dengan tunduk pada leksionari kita ada kebersamaan dengan puluhan sinode gereja di dunia, tapi juga sebenarnya ada ruang untuk kita aktualisasi kebutuhan kita gitu Pak. Jadi kayak tadi ya, Wahyu atau tema-tema khusus bisa masuk di sana gitu Pak. Iya. Wah, ini Pak Sony. Pak Sony silakan. Bu Linggo angkat tangan atau mau applause tuh? Dibaca aja Pak Gideon, kan udah itu aja. Oke, saya baca ya. Saya bacain ya. Oke. Dari Pak Sony. Kita berkhotbah atau nyusun jadwal tahunan dengan tema di ibadah gereja kebanyakan menyesuaikan dengan kebutuhan atau sering diartikan kesukaan jemaat, bukan kebutuhan dalam arti memberi bekal dasar fondasi iman buat jemaat. Ada anggapan kalau dasar iman sudah diajarkan di katekisasi atau di program-program pembinaan PTJ dan sebagainya. Sedangkan di ibadah minggu yang ringan-ringan saja. Sementara ada gereja lain yang tiap minggu khotbahnya ada berisi dasar firman yang buat jemaat tahu benar tentang, yang membuat jemaat tahu benar tentang imannya. Alkitabnya dan Tuhannya, mungkin ini masalah asumsi yang harus kita kalibrasi dan meyakini jemaat kita tidak butuh susu saja, tapi juga butuh makanan keras gitu ya. Nah ini tanggapan dari Pak Sony. Iya. Betul. Tapi apakah memang demikian bahwa tema-tema itu disusun menyesuaikan dengan kesukaan jemaat, yang pokoknya yang disukai oleh jemaat, bukan kesukaan jemaat, yang populer, yang disukai oleh jemaat, atau lebih kepada pembekalan fondasi iman gitu ya, atau kombinasi sebetulnya. Gitu. Sehingga ada beberapa gereja yang bahkan pengajaran seolah-olah setiap minggu itu pengajaran terus. Kira-kira demikian. Ini bagaimana ini? Saya tanggapin ya Pak ya. Pak Indra, silakan. Jadi problem kita seringkali kita nggak cukup tahu apa situasi jemaat ya, kebutuhannya. Ada di mana kita berada dan mau kemana kita berangkat menuju ya maksudnya.
Itu yang seringkali jadi temanya ya itu aja, udahlah ikutin aja Dian Penuntun deh ya. Dian Penuntun sendiri itu kan disusun sama tim yang berdasar pada Revised Common Lectionary. Dia tunduk pada teksnya, dia menyiapkan itu. Tapi konteks-konteks kita kan sebenarnya punya problem-problemnya sendiri-sendiri gitu. Nah sayangnya banyak gereja nggak cukup punya waktu untuk memperdalam apa yang dibutuhkan jemaat ya. Karena memperdalamnya kan berarti harus ada surveinya, harus ada penggaliannya, sehingga akhirnya menghasilkan, oh kita ini memang sedang butuh misalnya bicara banyak soal kepemimpinan, atau bicara banyak soal struktur, atau dan lainnya, begitu ya. Saya pikir itu jadi problem. Saya sangat senang dengan rekan-rekan pendeta, guru-guru sekolah minggu yang kreatif ya, karena kebutuhan, kemudian menemukan apa yang menjadi kebutuhan ini dijawab dengan tema-tema khusus, disusun lagi. Dian penuntunnya ada, leksionarnya ada, tapi dari leksionar itu dibaca lagi, disusun ulang, dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana kita tahu dengan kebutuhan kalau kita nggak pernah punya waktu karena sibuk, banyak sekali kegiatannya dan lainnya. Saya setuju dengan pendapat bahwa kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan jemaat, benar, karena itu adalah panggilan kita menjawab kebutuhan jemaat. Pada saat yang sama juga kita harus memberikan pengajaran sehingga apa yang menjadi kebutuhan yang tidak disadari itu terwadahi, ya. Dan pelatihan ini sebenarnya mendorong setiap kita untuk mencintai firman Tuhan. Dan mencintai firman Tuhan bagi saya adalah sebuah jawaban untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi saat cinta firman Tuhan, semoga kebutuhan-kebutuhannya terjawab, begitu Pak. Iya ya. Jadi memang itu ya, kepekaan terhadap kebutuhan jemaat setempat gitu, sehingga khotbahnya tidak harus selalu mengikuti yang lectionary gitu ya. Kalau memang ada kebutuhan lain yang lebih penting untuk disampaikan pesan kepada jemaat, maka gereja tersebut boleh membuat tema sendiri gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Atau barangkali memang bagaimana meramu ulang tema lectionary itu disesuaikan dengan kebutuhan jemaat setempat, itu juga boleh gitu ya Pak ya. Saya pikir juga kalau butuh bantuan Bina Warga bisa bantu neliti loh Pak. Mantap. Begitu ya Mas Sony ya. Mantap. Setuju Pak. Iya. Mantap. Mantap. Cocok Pak. Soalnya menurut saya kalau jemaat tidak terpenuhi kebutuhannya, nanti jemaatnya yang dalam tanda petik jajan keluar, jajan. Pak. GKI. Takutnya kan teologinya berbeda nanti, Pak. Jadi ya perlu dilihat juga kebutuhan yang tadi Pak Sony bilang itu antara susu dan makanan keras kelihatannya, Pak. Dan saya tambahin ya Pak, di dalam situasi online ini, waduh, semuanya terbuka Pak. Pintu tembok gereja udah nggak ada kan. Bisa. Jadi abis ngelihat YKB pindah dulu ngelihat JPCC. Ngelihat gereja yang lain lagi deh. Ini keren banget nih kayaknya tampilannya. Jadi benar-benar kita harus punya kekuatan untuk menawarkan sesuatu yang bergizi. Dan bagi saya firman Tuhan bergizi, dan firman Tuhan yang kita olah dengan ketundukan akan menghadirkan relevansi yang kuat untuk jemaat. Gitu Pak. Ya. Setuju Pak. Kalau buat saya semakin kita belajar begini kan, kita belajar sama-sama makin tunduk pada firman itu Pak. Tapi juga kan kita tidak hanya tunduk pada firman, tapi soal kebutuhan itu kan kita juga jadi pendengar ganda itu Pak ya. Itu di sesi keberapa tuh Pak ya? Yang pendengar ganda, mendengarkan firman tapi juga mendengarkan suara jemaat, suara masyarakat kan gitu ya. Itu kan di khotbah Pak. Tapi kan sebelum, bukan hanya di khotbah kan itu berlaku Pak, tapi itu juga mungkin waktu membuat tema, waktu membuat itu, saya kira itu juga jadi satu mata rantai pembelajaran kita ya. Alkitab di tangan satu, koran di tangan lain. Sekarang handphone di tangan lain. Sekarang handphone Pak ya. Menarik ya. Mudah-mudahan nanti dikerangkan secara kontekstual bisa tuh Pak ya.
Iya, COVID ini semacam kalau film itu teaser Berkah-berkah. barangkali. Saya mengumpamakan situasi COVID ini teaser bagi situasi masa depan gitu. Di beberapa presentasi gitu ya, bahwa nanti ada istilahnya sosio 5.0 dan sebagainya, di mana generasi-generasi jemaatnya itu sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Jadi bisa saja ibadah itu online seperti ini menjadi biasa gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, memang pada akhirnya sebelum pada situasi itu, hari ini kita sudah latihan, sudah langsung ditunjukkan bagaimana supaya gereja kita itu tetap menjadi referensi bagi jemaat kita untuk mendapatkan dan mendengarkan sapaan-sapaan Tuhan. Kalau tidak, mereka akan jajan di tempat lain. Ya, betul. Yang paling menyedihkan ini Pak, kadang-kadang ketika gereja kita jemaatnya banyak jajan keluar, kita selalu menyimpulkan ini karena suasana kebaktiannya kurang meriah, kurang rame, kurang menyenangkan. Bukan dari sisi pembacaan Alkitab atau pembahasan Alkitabnya kurang dalam. Jadi ini yang kadang-kadang kita kesimpulannya selalu ke suasana ibadah. Kalau menurut saya sih tipikal spiritual yang Pak Hendra pernah terangkan itu kan ya Pak ya. Itu kan macam-macam ya. Jadi kalau bilang orang ke GKI itu pasti tipikal spiritualnya lebih banyak yang seneng kalem. Kalau dia dari tipikalnya seneng ojek-ojek udah pasti nggak ke GKI. Nah, ketika kita udah ke GKI terus dikasih makanan yang nggak dalam, kita kok ke GKI kayak gini ya, gitu. Harusnya kita tetap di core kompetensi kita. Kalau saran saya sih itu, Pak. Ya betul, harus diteliti dulu Pak, jemaatnya nih tipenya apa supaya kita nggak kayaknya gereja di sana bagus nih ikut, di situ bagus nih ikut gitu loh. Akhirnya kita nggak punya identitas. Betul. Tapi memang rasanya sih kunci. Kalau menurut saya sih kuncinya tetap kalau kita setiap minggu kita berkhotbah atau makanannya tetap harus yang bergizi, Pak. Kalau makanannya bergizi terus, rasanya itu sudah menolong jemaat kita supaya itu terpenuhi kan itu kebutuhannya karena firman kan. Karena firmannya diisi tadi. Dan makin lama makin dalam. Apalagi mereka bisa sendiri juga diajak ikut menggali misalnya, itu pasti akan bertumbuh jemaatnya, udah nggak akan kemana-mana itu. Ada lagi teman-teman yang lain ingin menyampaikan? Halo. Pak Linggo. Iya, saya mau Silakan. nanya Pak. Monggo. Boleh nanya ya? Oh, boleh dong. Ditunggu dari kemarin Pak pertanyaannya Pak. Dikumpulin selama 9 hari baru pertanyaan di hari terakhir ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Iya. Saya mau nanya begini, bagaimana kalau kita ketika berkhotbah itu diperhadapkan dengan tema-tema yang berasal dari misalnya Injil-Injil sinoptik, yaitu antara lain misalnya Matius, Lukas, dan Markus. Dan temanya misalnya kita dapat, saya kasih contoh langsung itu misalnya tentang mengusir roh jahat. Nah, ini saya baca di Matius dan contohnya Markus juga, misalnya Tuhan Yesus mengusir roh jahat lah temanya misalnya. Itu daerahnya di situ saya lihat berbeda. Di Matius itu Yesus itu mengusir roh jahat itu di Gadara, sedangkan di Markus di Gerasa. Saya coba lihat-lihat di peta Alkitab antara daerah Gerasa dan Gadara itu sangat jauh gitu loh Pak. Nah, bagaimana kita menerangkan ini? Apa kita memilihnya salah satu daerah itu? Atau bagaimana? Seandainya misalnya ada audiensnya yang bertanya, di Gerasa atau di Gadara sih katanya. Bagaimana Kak
Pak kita menerangkan hal-hal ini, Pak. Terima kasih, Pak. Dibantu jawab boleh, Pak? Boleh, Pak. Menurut saya di Alkitab juga nggak pernah dibilang, Pak, cuma sekali Tuhan Yesus ngelakuin itu, Pak. Bisa jadi Tuhan Yesus melakukannya lebih dari sekali, Pak. Jadi memang dua-duanya ada, Pak. Oh, jadi itu dua-duanya di daerah itu ada gitu. Ya, Iya, Pak, saya kejadiannya bantu di jawab ya, Pak. dua-duanya ada, Pak. Kan Tuhan Yesus ngusir setan nggak cuma sekali, nyembuhin orang sakit nggak cuma sekali, berkali-kali dan banyak tempat mujizatnya. Ya, saya setuju, Pak. Itu mungkin kisah-kisah yang berbeda, seperti yang di Alkitab 5.000 orang atau 4.000 orang, begitu ya. Itu juga kisah-kisah yang berbeda. Dan saya pikir kadang detailing untuk kisah itu kita perlu perdalam, tapi jangan terlalu sibuk dengan detailnya, Pak. Walaupun saya adalah orang yang sangat mengatakan detail itu penting ya, tapi kadang-kala juga pesan menjadi jangan sampai terkubur gara-gara detail, Pak. Begitu, Pak. Oh, begitu, Pak ya. Soalnya saya lihat ini orangnya pas dua juga. Orangnya dua. Yang kerasukan setan di sana, orangnya kerasukan setan di sini 2 orang, cuman daerahnya berbeda gitu loh. Oh, jadi itu 2 hal yang berbeda, Pak ya? Iya, Pak. Oke. Coba digali. Saya juga nggak begitu hafal teksnya ya, tapi biasanya ada konteks yang bisa kisahnya sama tapi konteksnya berbeda gitu ya, antara uang dirham dan uang mina, uang Lewi dan Markus ya, itu tergantung siapa yang dituju, pembaca yang dituju, Pak, begitu. Nah, kalau itu adalah kisah yang berbeda mungkin juga begitu. Jadi harus digali lagi, Pak. Begitu. Baik, terima kasih, Bapak. Kemarin Kak Dani sempat cerita menulis lagu. Barangkali malam hari ini Kak Dani mau menyampaikan lagunya, Kak Dani. Penting itu, Pak, bener, Pak. Kak Dani itu udah pegang gitar dari pas saya masih pimpin khotbah, udah pegang gitar, belum Pak. Jadi, Pak, belum jadi. Oh, belum jadi. Belum jadi. Soalnya dalam menulis lagu kan bukan suatu hal yang mudah, Pak. Itu kayak sebenarnya bukan karena saya bisa merangkai kata atau apa, itu kayak semacam download, Pak. Download dari cloud gitu. Jadi belum dapat downloadan nih dari Tuhan. Belum dapat hikmat dari Roh Kudus untuk melengkapkan. Jadi dikasihnya setengah-setengah gitu. Belum lengkap ya. Belum lengkap. Doakan saja, Pak. Siap, kita doakan supaya hikmat Tuhan itu nanti akan tersampaikan melalui lagu yang sedang dikubah ini. Saya coba mau sapa ini Ibu Mas Taida. Nah, ini rajin, tapi belum pernah bertanya, barangkali ada yang disampaikan, Bu Mas Taida. Oke, kalau belum ada. Saya mau nyampaikan sesuatu aja, Pak, bahwa semua bahan-bahan yang kita bicarakan sudah ada di Google Drive, juga termasuk bahan yang malam ini, semua khotbah-khotbah yang kita dengar dalam proses pelatihan sudah ada di Google Drive. Saya juga sempat menanggapi beberapa tugas-tugas yang dikumpulkan. Saya tanggapi dengan Google Sheet dan lain-lainnya. Pak Stefanus juga bagus sekali dengan bahan PA-nya. Saya pikir kayaknya Keranggan udah waktunya produksi bahan PA untuk memberkati tempat-tempat lain. Mantap. Juga khotbah-khotbah yang strukturnya punya Ibu Catherine, punya Kastar dan Bu Betsy dan rekan-rekan yang lain itu bagus-bagus ya. Saya pikir ini kita rindu juga ya, mungkin dari para kaum non teologi mungkin
penggalian teksnya akan memperkaya para pengkhotbah yang berlatar teologi begitu, Pak. Itu saya sih mendapat kesan itu saya senang sekali dalam proses ini, Pak. Iya. Terima kasih Pak Hendra. Pak Gideon. Ya, Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Ya, sedikit Pak Gideon untuk Bapak narasumber terkait dengan tadi sejavan ya. Sejavan, Pak. Sejavan, ya. Kalau masalah relevansi, ya kadang-kadang kalau kita sudah dibuatkan tema, mungkin lebih gampang mencarikan relevansinya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita hanya diberikan sebuah materi, seperti kemarin kita diberikan materi-materi gitu ya, suatu perikop gitu, kita yang harus menemukan sendiri itu tema pokoknya, dan kemudian menyampaikan renungannya gitu, terkait dengan relevansi tadi itu. Kalau misalkan dalam suatu perikop orang bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam materi itu. Seperti kemarin kita juga menjumpai bahwa satu perikop beberapa dari kita mempunyai sudut pandang yang berlainan, yang semuanya itu terkait dengan keseluruhan perikop gitu. Dan sudut pandang yang berbeda ini pasti mempunyai sudut pandang, mempunyai topik utama yang akhirnya juga akan sedikit berbeda mungkin ya. Sehingga relevansi terhadap aplikasinya pun juga pasti akan mempunyai perbedaan gitu. Mengenai hal ini bagaimana ya? Apakah ya kalau misalkan dia bebas saja mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau itu misalkan dibuat untuk suatu kalangan dan disampaikan hanya satu perikop dan akhirnya banyak yang menyampaikan dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga nanti pasti relevansi dan aplikasinya agak berbeda juga dari antara penyampai renungan ini. Bagaimana gitu? Terima kasih Pak. Halo. Halo, ya Pak Dwi, terima kasih Pak Dwi. Ya, memang kalau kita belajar di Langham ini, firman Tuhan itu kan kaya ya Pak ya jadinya ya. Memang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang jadinya gitu. Jadi karena satu teks itu bisa dilihat dari kaya sekali. Jadi memang dan tidak apa-apa Pak, selama itu ada pijakan dari teksnya, ya pijakan dari teksnya dan ada dari konteksnya pas, itu tidak apa-apa Pak dari pengalaman. Dan memang pasti berbeda gagasan utama, tiap orang pasti beda Pak. Tetapi kalau dirinci-rinci, kan kalimat gagasan utama itu ada sebenarnya ide utamanya apa Pak? Kalau satu kata gitu misalnya, satu kata aja. Misalnya soal kuasa, soal misalnya Roh Kudus kah misalnya. Itu mungkin bisa ditarik, bisa tidak jauh berbeda. Ada yang memang kaya sekali, ada yang memang hanya satu misalnya. Kalau Kejadian 22 misalnya Pak, yang soal Abraham itu Pak. Itu kan bisa dilihat dari sudut pandang Abrahamnya atau di sudut pandang Tuhan misalnya gitu Pak. Jadi nanti aplikasinya disesuaikan dengan konteks itu, pesannya apa disesuaikan dengan jemaat yang mana Bapak mau berkhotbah. Tentunya aplikasi itu kan akan berbeda disesuaikan dengan kalau di jemaat umum atau di jemaat anak muda. Dan rasanya nggak apa-apa Pak untuk berbeda itu. Yang penting kita punya pijakan kebenarannya dari mana. Makanya di pelatihan ini kita diajarkan Bapak ambil dari mana, dari ayat berapa sampai berapa poin itu, pulau itu gitu. Supaya bisa bertanggung jawab Pak. Jadi kalau ada yang teman-teman mengevaluasi nanti bisa salah, bisa Pak. Tetapi kan kita bukan berarti mau salah.
Tetapi kita nanti dari evaluasi, oh iya lain kali saya nggak melihat itu ya, saya mesti lihat yang lain gitu. Mungkin sudut pandang saya salah kali ini, tapi nggak apa-apa Pak, jangan takut untuk, yang penting kita tahu pijakan saya dari situ. Itu sih menurut saya Pak. Saya setuju ya dengan apa yang dikatakan Pak Hamdani. Justru kalau kita sudah ikut pelatihan ini, bentuklah kelompok pengkhotbah Pak. Supaya kita membaca dengan penggalian yang baik, dengan 7 langkah. Tapi nanti kita lihat ya, bahwa Tuhan tuh bicara secara personal kepada kita dengan konteks kita masing-masing. Dan itu sangat kaya Pak. Bahkan itu akan senang banget pengkhotbahnya nanti Pak ya. Dia dikumpul dengan para teman-teman yang sudah ikut pelatihan, dan dia langsung deh sekali diskusi bisa dapat sekitaran 20-an khotbah tuh Pak. Untuk 20 minggu udah dapat tuh satu teks. Kaya sekali Pak. Jadi sudut pandang saya bisa beda dengan Pak Dwi, tapi dari ayat yang sama, dan itu bisa nggak salah Pak. Ya, jadi memungkinkan lah intinya ya. Sangat mungkin. Ya, sangat memungkinkan. Ya, Oke, waktu Pak, saya ya, di terima lapangan, kasih, sedikit aja cerita. Ketika memang sangat menarik kalau ada sebuah praktek langsung gitu ya, ketika tiap kelompok menyusun dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, lalu mereka menuangkan hasil pengamatan dan seterusnya itu dalam sebuah tulisan. Lalu ternyata ketika amati, ada beragam gagasan utama, dan itu memperkaya gitu ya. Ternyata dalam satu teks atau perikop ternyata bisa dilihat dari sudut pandang mana dan menghasilkan beberapa gagasan utama, dan itu sangat-sangat bagus gitu ya. Artinya itu bahwa kita tidak pernah merasa kekurangan bahan khotbah. Pak Gordon. Ya. Tapi di sisi lain kan, jadi ini kan sekarang ada, kalau aliran gereja ada yang pengen menegakkan kebenaran Alkitab, kan seolah-olah ada orang yang beraliran gitu, menegakkan kebenaran, jadi seolah-olah kebenarannya tunggal. Sementara di sisi kita kan tadi Pak Gordon bilang kan angle-nya banyak macam-macam. Jadi mereka bilang, wah ini liberal nih, yang ini harusnya kayak gini nih. Nah itu kan jadi juga kita harus sama-sama ngerti gitu kan Pak ya. Karena dunianya kan memang gini sekarang nih. Jadi aliran yang udah sampai 3.000-an sinode ini kan saling menghakimi, saling memecah belah. Jadi kalau ikut itu Pak, penelitian tipe spiritual, semakin kita ngerti soal tipe spiritual ya, semakin kita akan memahami yang lain Pak. Karena kita sadar bahwa Tuhan sendiri memberikan keragaman itu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu menggambarkan variasi pendekatan yang luar biasa dalam mengasihi Tuhan. Ya, dan itu menurut saya sangat kuat ya. Begitu. Kesadaran keragaman itu yang mungkin kita harus sosialisasikan ke teman-teman semuanya tuh Pak. Jadi kapan nih Ranggan mau ikut ini ya? Itu kan spiritualitas kan. Iya penting. Pak Jason udah masukin ke program tuh Pak kayaknya tuh Pak. Mantap itu. Kita bikin survei spiritualitas tuh. Tapi di sisi lain tuh khotbah jadi susah di situ juga Pak. Kalau presentasi tentang teknologi udah tinggal satu, nggak ada yang namanya EMC kuadrat atau rumus lain, pasti ngaco gitu. Ya Pak. Tapi kalau Alkitab bacaannya sama, artinya bisa 1000. Ya, semoga kalau kita makin mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan, kita juga makin mau mengerti dan makin rendah hati ya Pak Sony. Makin nggak sombong ya Pak. Bahwa kita makin belum ngerti kok siapa Tuhan itu. Jadi kita makin mau mengerti lagi, Mungkin dia benar, tapi kita jangan langsung terima. Kita lihat lagi, buktikan lagi, uji lagi. Problemnya ketika kita mau coba ngomong begitu, kita kan lo liberal juga lo ya gitu Pak. Kadang-kadang orang yang berkata bahwa kamu liberal, dia tidak mengerti apa arti liberal itu Pak. Nah, si Roy tahu tuh Pak, di posa-posa KBT yang rajin-rajin anak-anak posa tahu tuh Pak. Kalau udah apa itu wah lo liberal lo. Iya. Udah bosan Mas Sony melayanin semua komentar orang di grup. Iya, betul. Pokoknya nggak boleh berbeda sama mereka, lo beda lo liberal lo gitu. Betul.
Kak Hendra tadi bertanya soal alat ukur mental remaja ya. Secara khusus kita belum punya, tapi kita punya alat ukur potret jemaat berdasarkan 5 faktor dan tipe spiritual, Pak. Juga karunia-karunia rohani. 3 survei itu menurut saya sangat baik sekali kalau kita bisa ikutin dan menghasilkan sebuah potret yang cukup baik untuk menentukan ke depan mau kemana gereja ini dan seterusnya begitu, Pak. Pak Gideon, izin Pak. Silakan, Kak Indra. Kalau berbicara tentang menyusun khotbah atau renungan, memahami Alkitab, kemudian dihubungkan dengan liberal tadi ya. Saya cuma ini tiba-tiba kepikiran kalau Pak Sony kan tadi memberi contoh dari yang sisi liberalnya ya, bahwa atau Pak Hamdani tadi saya lupa, bahwa orang itu seringkali tidak tahu yang dimaksud liberal itu apa gitu kan ya. Nah, saya terus tiba-tiba aja kepikiran gitu, oh artinya kalau orang ngomong yang sebaliknya, oh kamu radikal gitu atau fundamental. Iya. Mungkin dia juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan radikal. Tidak tahu dia. Tidak tahu dia. Atau Betul, fundamental Pak. gitu, Pak. Betul, Pak. Nah, itu aja, Pak. Makasih, Pak. Tidak tahu dia, Pak. Jadi karena ketidaktahuan itu kadang-kadang kita suka menghakimi dan cepat-cepat menganggap orang itu jelek gitu. Padahal memberi kan label tertentu. Iya, gitu, memberi Pak. label tertentu gitu. Radikal misalnya gitu kan. Padahal itu kan kata yang bagus, dari kata berakar gitu kan. Iya. Yang mestinya bagus tapi jadi jelek gitu. Jadi liberal juga dari kata yang bagus tapi jadi jelek karena ada orang-orang tertentu yang menyalahgunakan. Iya, itu label itu jadi rasialis baru tuh, Pak. Iya, betul. Mudah-mudahan kita nggak terkooptasi. Jadi nggak usah takut dibilang liberal, Pak. Yang penting saya cinta Tuhan. Buah-buahnya aja lah, udah nggak usah ngomong. Betul, Pak. Betul, Pak. Kadang-kadang orang dari buahnya lah akan kelihatan kan. Dari buahnya lah akan kelihatan siapa dia gitu. Pak Hamdani, mumpung ini udah terakhir, Pak Hamdani juga ini Pak, habis ini pelatihan apa lagi Langgam supaya teman-teman dilengkapi Pak. Nah ini kita di Langham sedang bergumul juga Pak. Masa-masa ini kan kita biasa pelatihan ini kan ini kan online ini, makanya tadi saya bilang apakah pelatihan online ini dirasa oleh Bapak Ibu kan 9 kali itu bagaimana perasaan Bapak Ibu bermanfaat. Kalau bermanfaat sampai di mana manfaatnya itu juga mungkin kasih feedback Pak ke kami nanti boleh kami minta ke Pak Gideon atau teman-teman semua supaya kita di Langham ini kan setelah tahap 1 biasa tahap 2, tahap 3 gitu Pak. Tetapi kita kan mengajak teman-teman ini nggak langsung tahap 1, tahap 2 tidak. Setelah tahap 1 ini yuk latihan. Nah kita bagaimana ya kita kalau bisa ada teman-teman yang yuk kita habis ini kita latihan bersama online juga latihan khotbah. Jadi susun khotbahnya satu orang sampaikan gitu, terus kita bawakan renungan ya gitu, terus kita evaluasi bersama. Kita evaluasi bersama. Nggak harus buru-buru ya Bapak Ibu ya, tergantung waktu Bapak Ibu. Boleh misalnya kapan diatur. Nanti saya misalkan janjian kapan waktunya boleh saya usul sih kalau ada Pak Hendra juga nanti bisa di sela-sela kesibukannya kita itu Pak Gordon atau Pak Tri gitu kita ayo kita berlatih bersama-sama termasuk kita juga jangan berlatih jadinya gitu berlatih terus karena kuncinya kan berlatih itu sih setelah ini kita memang belum ada program kemana kan kita kerjasama dengan gereja Pak kalau Langham itu kerjasama dengan gereja, ya kalau gereja minta kami, ya kita bantu gitu. Seperti Bina Warga, difasilitasi oleh Bina Warga misalnya, ya kami ikut bantu gitu. Dan di Langham ini semua volunteer. Di Langham ini semua kita volunteer, memang kita senang mau belajar, mau berbagi. Jadi mohon kalau bisa Pak Gideon, saya usul mungkin ada teman-teman bikin grup gitu,
semacam kelompok begitu ya, kelompok apalah namanya begitu, ayo kita belajar sama-sama. Yang berlatih langsung ada yang khotbah atau renungan gitu ya, apapun namanya itu. Nah, kita evaluasi bersama, gantian lagi nanti siapa gitu. Mungkin ada yang udah dijadwal misalnya di mana, mau cerita sekolah minggu kah, mau apa begitu, silakan. Ya, ini nanti kita udah bikin grup nih Pak. Jadi dari yang angkatan pertama ini, nanti kami akan inikan lagi. Kami akan apa namanya, kumpulin lagi, gitu ya. Karena kan banyak ini dari teman-teman yang angkatan pertama ini yang memang nantinya akan ditugasi untuk menyampaikan renungan. Apakah itu di sekolah minggu atau di apa namanya, di remaja, di pemuda, gitu, atau di wilayah, gitu ya. Nah, untuk supaya memang benar-benar sudah pas, sudah benar gitu ya, memang perlu latihan. Kami akan koordinasikan nanti dari sekian yang di angkatan pertama ini nanti untuk kita atur sesi berlatih khotbah secara online. Gitu. Boleh Pak. Sebelum berhadapan langsung dengan kita latihan dulu. Gitu ya. Mantap. Beberapa dari teman-teman ini sudah sering kayak Kak Hendra, Kak Stefanus ini memang udah sering ya. Di remaja, di pemuda. Ya. Nah, sebagian besar yang lain itu ya masih harus belajar. Kami ini masih harus belajar. Sepertinya itu harus kita bikin itu Pak, latihan bersama. Iya Pak, karena nggak cuma kita aja, latihannya di depan para pembimbing. Jadi kita sekaligus bisa dapat feedback. Mana yang masih harus diperbaiki. Sama-sama Pak. Jadi tanpa latihan biasanya apapun seminarnya, apapun itunya kalau tidak dipraktekkan itu hilang Pak ilmunya. Hilang. Jadi kalau kita memang mau, ayo kami siap Pak. Kalau saya pribadi, nanti juga mungkin ada teman-teman yang lain juga. Kami kan masa-masa ini juga kami nggak ada pelatihan. Selama kami nggak ada pelatihan yang lain, kami mungkin bisa sisipin waktu dan sebagainya itu akan dengan senang hati dengan teman-teman. Kami paling aktif di kelompok-kelompok pengkhotbah. Jadi kita di seluruh Indonesia ini Pak, setelah pelatihan itu alumni itu kita bikin kelompok-kelompok pengkhotbah Pak, seluruh Indonesia. Jadi besok ada kelompok pengkhotbah Anglikan misalnya, itu mereka ada berapa yang udah kita latihan seperti ini Pak. Setelah itu ada yang berkhotbah, nanti yang lain memberikan feedback gitu. Jadi itu saya. Nanti yang lain juga begitu teman-teman yang lain. Jadi kalau memang teman-teman udah bentuk kelompok, kami dengan senang hati nanti kalau pas waktunya dikasih tahu kapan, jadi supaya kita bisa join di situ. Ya, kami akan atur waktunya ya Pak ya. Baik Pak. Perlu, sepertinya memang. Kalau udah Pak Hamdani udah janji itu luar biasa tuh, Pak. Udah pasti jadi itulah. Tinggal waktu kan Pak, yang penting waktunya pas ya kan. Ya. Saya kira. Oke, ya kami akan. Hamdani mah diajak kemana-mana jalan Pak, apalagi online Pak. Soalnya online ini Pak sekarang udah kayak itu aja, tiap sore ini online terus. Luar biasa ya. Iya. Sibuk kita ini. Artinya ini normal yang baru Pak. Normal baru Pak ya? Iya, normal yang baru ya kayak gini. Bener-bener. Bapak Ibu dulu suka jalan-jalan kemana-mana, sekarang jalan-jalannya online aja. Bapak Ibu, siap. Saya pikir kalau tawaran-tawaran ini menurut saya sangat terbuka, apalagi nih kita di lingkungan GKI juga kan, ada Pak Gordon, Pak Hamdani, Pak Tri, saya pribadi sangat senang karena kalau di GKI para pengkhotbahnya setia pada Alkitab, kita juga akan merasakan kecintaan pada Tuhan ya. Mari terus sebarkan pengetahuan ini. Kita sangat terbuka ya Pak Hamdani, di kantornya Pak Hamdani di Langham Indonesia itu banyak juga buku-buku penggalian Alkitab yang sangat kaya, dan itu adanya di GKI Bogor Baru itu di bekas sekolah penabur itu menurut saya sangat membantu sekali. Maka jangan berhenti sampai sini, teruslah berlatih. Jangan takut mengasih evaluasi ke pengkhotbah juga.
saya sudah kirimkan form evaluasi khotbah berdasar dengan materi yang sudah Pak Hamdani sampaikan. Bapak Ibu bisa pakai, diisi dengan baik dan bisa saling membangun. Dan di GKI Cianjur kami juga pakai form yang sama, setiap kali ada pengkhotbah kita kasihin supaya kita bisa bersama bertumbuh ya, baik sih yang mengevaluasi maupun juga yang dievaluasi. Saya senang dengan proses ini, nggak sangka kita bisa jalan walaupun online. Pak Hamdani ketika saya ceritain rencana ini, dukungannya itu luar biasa. Pak Hamdani coba aja jalan gitu. Aduh, saya juga deg-degan ya, tapi luar biasa. Saya senang dengan para peserta juga, saya banyak belajar. Itu dari saya, Pak Gideon. Ya, Pak. Ya, secara keseluruhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada para pembimbing, Pak Hendra, Pak Hamdani, Pak Gordon, Pak Tri, gitu ya. Ini apa namanya, sebetulnya nggak nyangka bisa dapat sesi yang luar biasa, bisa bertemu dengan para narasumber secara langsung walaupun tidak ketemu fisik. Kalau situasinya nggak COVID ini mungkin belum tentu kena waktunya. Bener-bener malah. Bener, Pak, bener. Blessing in disguise. Ya itu, gitu. Bisanya siang, gitu, malam nggak bisa, gitu. Atau bisanya pagi, tapi siangnya nggak bisa. Kan gitu ya. Cuman luar biasa, ini Tuhan mempertemukan kita dalam kondisi yang terbatas ini, justru malah kita bisa bertemu, gitu ya. Dan 9 hari kita bisa meluangkan waktu untuk belajar, untuk menelaah bareng-bareng, gitu ya, mendengarkan, saling berbagi, gitu. Itu luar biasa. Saya pikir ini menjadi pengalaman buat kami yang pertama dan akan kami lanjutkan, bahwa melakukan pembinaan secara online itu bisa dilakukan gitu. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Dan pada akhirnya adalah jalan untuk bisa pada akhirnya saling memperlengkapi begitu walaupun kondisinya terbatas. Gitu. Banyak sekali ini feedback yang positif dari teman-teman sekalian yang ditulis di chat gitu ya. Bersyukur sekali bisa mengikuti pelatihan seperti ini gitu. Dan berharap ke depannya ini ada lanjutannya ya. Walaupun tadi sudah kita ini kan sebelum ikut lanjutan kita nanti akan ada sesi latihan dulu. Waktunya kapan kita akan coba atur gitu ya. Mumpung kita betul-betul dapat dukungan dari para pembimbing ini. Jadi pembimbing begitu selesai itu nggak langsung terus ya sudah sampai ketemu di pelatihan berikutnya enggak. Tapi kita juga terus didampingi sebetulnya ini. Nah ini luar biasa. Luar biasa. Jadi berkat Tuhan ini yang terus menyertai kita, bahkan kita ketika ingin latihan pun juga para pembimbing siap untuk mendampingi kita, tergantung nanti bagaimana waktunya kita bisa set bersama-sama. Gitu. Kami atas nama seluruh majelis dan jemaat GKI Keranggan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih kepada Pak Hendra, Pak Hamdani, Pak Gordon, Pak Tri, tim dari Bina Warga, tim dari Langham Indonesia, gitu ya, yang secara bersama-sama bisa mewujudkan pembinaan ini dengan sangat baik berkat tuntunan Tuhan bersama-sama dengan kita semua, gitu ya. Saya pikir ini bukan sekali ini saja. Kami berharap nanti ini bisa menjadi kerjasama yang baik di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Bentuknya apapun nanti akan kita bicarakan. Karena ini hasilnya sangat baik bagi kami. Semoga di dalam pelayanan selanjutnya di Bina Warga, di Langham, Bapak-bapak sekalian senantiasa mendapatkan pimpinan dan berkat Tuhan. Sehingga banyak jemaat Tuhan yang terberkati melalui pelayanan Bapak-bapak sekalian. Gitu. Teman-teman sekalian, kalau tidak ada lagi, sebentar, saya cek masih ada lagi nggak? Oh ya, isinya semua ucapan terima kasih dari teman-teman sekalian.
Pantun-pantunnya Kak Ivon tuh luar biasa. Pantun-pantunnya Kak Ivon. Oh, Iya, pantun itu hebat sekali pantunnya itu, kalau jadi oleh-oleh bagus itu. ini dia. Benar. Oleh-olehnya udah banyak di Keranggan nih. Ke Jatiasih mencari jubah. Terima kasih kepada para pengkhotbah. Wah. Bisaan aja ya. Bisa aja nih Kak Ivon. Oke. Kami juga Komisi Pelatihan juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu, jemaat maupun simpatisan GKI Keranggan yang telah berpartisipasi untuk kita belajar bersama. Berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan senantiasa menyertai kita dari pembelajaran kita, agar kita bisa melayani jemaat Tuhan yang lain dengan baik di masa yang akan datang. Dengan demikian, malam hari ini pelatihan merancang, menyiapkan khotbah ini akan kita tutup. Dan sebagai doa penutup, saya mohon kepada Pak Jason. Terima kasih Tuhan untuk pelatihan yang boleh berlangsung selama beberapa hari ini. Itu semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan diri kami Tuhan, pakai kami untuk boleh membawakan firman-Mu dan juga hidup kami senantiasa boleh menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pimpinan warga dan juga Langham. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau pakai mereka sehingga mereka boleh senantiasa menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan dan juga mewartakan setiap kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka Engkau tempatkan. Kami berdoa untuk Pendeta Hendra, Pendeta Gordon, dan juga Bapak Hamdani. Engkau senantiasa pakai dan melengkapi mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap daripada kami Tuhan, Engkau sendiri yang memampukan kami, untuk kami boleh senantiasa semakin hari semakin diperlengkapi, semakin hari semakin ditambahkan kerinduan kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin mendalami akan firman Tuhan. Dan hidup kami juga semakin hari tidak hanya pandai di dalam pengetahuan kami, tapi kami juga boleh mewartakan firman-Mu terkhusus di dalam seluruh kehidupan kami, baik di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perilaku kami. Sehingga dimanapun kami menjalankan kehidupan kami, kegiatan dan aktivitas kami boleh senantiasa memancarkan terang dan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, sebentar kami juga akan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing dan juga kami akan beristirahat tidur. Kami menyerahkan seluruh malam hari kami hanya ke dalam pimpinan, penyertaan, dan tangan kasih-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.